Jumpa lagi bersama saya, Veronica. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat PowerPoint yang baik dan benar untuk mahasiswa. Untuk Anda yang masih mahasiswa dan ingin membuat PowerPoint yang menarik dan benar, maka tonton video ini sampai selesai ya. Karena di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda cara membuat PowerPoint yang baik dan benar. Karena dalam sebuah presentasi, selain materi dan juga public speaking, desain juga punya peran penting agar presentasi lebih menarik dan berkelas. Contohnya seperti ini, teman-teman. Contoh slide ini adalah contoh slide makalah. Slide ini dibuat dengan menggunakan pendekatan ilmu desain. Tidak hanya sekedar copy paste, tetapi dirancang mulai dari konsep awal. Warna, pemilihan font, visual, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara mendesain beberapa slide. Tidak saya tunjukkan semua, tapi di sini saya sudah ada contoh. Kita akan buat seperti contoh ini saja, lalu selanjutnya bisa teman-teman kembangkan sendiri. Oke, selanjutnya saya akan buka file, lalu buat new, pilih blank presentation. Oke, seperti ini, lalu pilih layout, pilih saja yang blank. Oke, cara pertama kita akan membuat judul. Tentunya sudah harus punya rancangan yang jelas dan terkonsep agar lebih mudah saat kita akan mengeksekusinya di PowerPoint. Lalu langkah yang paling penting yang harus kita mulai pertama kali itu adalah membuat garis tepi. Kita perlu marginnya, mengatur marginnya. Itu caranya. Klik view, lalu pilih guides tentang, lalu klik di sini. Lalu kita atur menjadi 6,08. Oke. Lalu klik kanan, pilih add vertical guide, lalu kita geser ke kiri, ke kanan sama 6,08. Oke, seperti ini. Lalu untuk garis atasnya 3,21. Ya, seperti ini. Klik kanan lalu add horizontal guide 3,21, sama seperti yang di atas. Oke, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita akan masukkan teks. Klik insert, lalu pilih text box. Pilih text box, lalu klik, kita masukkan saja, tarik untuk masukkan teksnya. Pertama, mata kuliah pengantar komunikasi. Oke, saya akan gunakan huruf font yang saya gunakan adalah, terserah dari teman-teman, saya gunakan bisa Arial. Oke, Arial, lalu saya tarik untuk satu baris saja. Saya bisa kecilkan hurufnya dulu. Oke, lalu tarik, tempatkan di sini. Tata letaknya ini kita
dengan asumsi bahwa teman-teman sudah punya konsep sehingga sudah tahu tata letak dari teks ataupun gambar yang mau kita masukkan, yang mau dimasukkan. Terus selanjutnya saya insert lagi untuk pilih text box, lalu untuk masukkan judul. Nah, judul saya di sini adalah konsep dasar komunikasi. Lalu pilih fontnya. Fontnya beda dari yang tadi ya teman-teman. Nah, saya pilih yang ini Adobe Fahrenheit. Lalu saya besarkan hurufnya. Oke, seperti ini. Boleh tarik lagi. Lalu geser, kita tempatkan di sini. Oke. Jadi garis tepi ini tujuannya agar huruf-huruf ini tidak keluar dari garis yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya akan ubah warna. Saya akan gunakan warna ini. Oke, lalu untuk gunakan dua warna. Ini saya akan gunakan warna yang terang, merah. Oke. Setelah itu di sini saya juga akan masukkan foto. Nah, untuk masukkan foto, teman-teman klik saja insert, lalu pilih picture. Nah, sudah ada. Saya akan gunakan foto yang insert. Ini fotonya transparan ya, backgroundnya transparan, jadi kita bisa atur. Bisa juga potong bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Kita bisa crop, kecilkan seperti ini, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, setelah sudah masukkan foto, di sini saya akan menambahkan lagi teks untuk menambahkan materi ini, PowerPoint ini disusun oleh siapa. Biasa tarik, oke, disusun oleh. Jadi fontnya kita sama, gunakan yang sama dengan tadi di atas itu Arial. Oke, lalu kita bold. Nah, itu pindahkan, kita letakkan posisinya agak ke bawah ya, seperti ini. Lalu Ctrl D duplikat untuk masukkan nama dari yang membuat. Oke, seperti ini. Sekarang saya masukkan nama. Misalnya saya masukkan nama saya, Veronica. Lalu saya masukkan lagi nama teman. Setelah masukkan nama, foto ini bisa kita atur. Jadi ini sudah ya teman-teman, untuk judul awalnya ini sudah. Jadi intinya adalah teman-teman sudah mengkonsep duluan apa yang mau diisi di PowerPoint, poin-poin yang mau dibahas, sehingga desainnya bisa cepat dan juga tidak memakan banyak waktu. Lalu langkah selanjutnya, poin kedua, slide kedua yang akan kita bahas, kita akan membuat itu poin-poin yang akan kita bahas tentang komunikasi. Nah,
Di sini yang akan kita bahas di slide kedua itu adalah definisi komunikasi, fungsi komunikasi, dan jenis-jenis komunikasi. Jadi ini yang akan kita bahas. Jadi kita buat poin-poinnya di sini sehingga bisa membantu untuk selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya setelah masukkan teks, itu insert, masukkan save, pilih saja save rectangle, lalu tarik sampai di ujung tepi garis tepi ini, lalu ini bisa kita geser sampai. Oke, lalu klik kanan send to back. Nah, ini bisa kita geser ke pas di garis. Oke. Lalu seperti biasa Ctrl D untuk duplikat save-nya. Oke, lalu tempatkan di bawah. Lalu klik kanan send to back. Selanjutnya untuk kedua, ketiga juga kita buat yang sama. Geser dulu sedikit. Oke, Ctrl D di save. Lalu kirim bawah send to back. Ini hurufnya geser pasti. Jadi ukuran hurufnya ini kita gunakan kata kiri dan kanan. Oke, setelah sudah seperti ini bisa ganti warna, tapi sebelumnya format save outline, no outline. Karena save outline, no outline. Save outline. Ini bisa diganti warna di save fill, pilih saja warna sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Oke, saya akan gunakan warna ini. Nah, setelah sudah seperti ini, sekarang kita masukkan lagi foto. Insert, picture, lalu pilih foto yang mau dimasukkan. Saya pilih yang ini. Jadi fotonya ini transparan, backgroundnya transparan. Ya, kita bisa posisikan. Ini bisa diperbesar. Bisa potong bagian-bagian yang tidak perlu. Klik ini, foto, lalu crop. Tempatkan di sini, kecilkan dulu. Ya, seperti ini. Kalau masih kurang, kita kecilkan lagi. Ya, ini boleh. So, kita crop lagi. Nah, setelah sudah seperti ini, teman-teman bisa atur save-nya ini, kita tarik. Tarik lagi, ini juga sama.
jadinya seperti ini. Lalu ini bisa diganti warna huruf. Kita ganti saja dengan warna putih. Oke. Backgroundnya ini teman-teman kalau mau ganti warna boleh klik kanan format background, lalu pilih saja warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini boleh, atau mau seperti tadi juga boleh. Oke, saya akan gunakan ini. Nah, setelah sudah seperti ini, sekarang kita akan masuk ke langkah berikut, itu definisi. Jadi kita akan membuat slide definisi. Langkah pertama, duplikat dulu, duplikat slide-nya. Oke, sudah seperti ini. Kita akan bahas terlebih dahulu definisi komunikasi. Maka fungsi komunikasi dan jenis-jenis komunikasi bisa kita hapus. Tekan shift, lalu klik pada semuanya, lalu backspace. Ini kita bisa pindahkan ke tekan shift. Oke, seperti ini, lalu pindahkan. Ya, seperti ini. Fotonya juga bisa diperbesar lagi. Lalu kita akan masuk ke slide definisi. Selanjutnya saya akan membuat slide definisi, pengertian dari definisi dari komunikasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan copy saja dari sini definisinya. Jadi ini sudah ada di sini, tapi yang mau saya tunjukkan adalah bagaimana kita menambah desainnya, menambah ornamen-ornamen yang bisa membuat slide ini tampak lebih menarik. Pertama, saya akan format backgroundnya. Saya akan ganti warna dengan warna-warna yang kalem. Lalu transparansinya saya atur. Oke. Setelah itu, untuk menambah ornamen itu klik insert, lalu pilih save, lalu pilih saja save frame. Mengaturnya seperti ini. Oke, lalu kita kecilkan di akun itu seperti ini, lalu pilih align center, lalu di dalam juga kita pilih align. Oke, seperti ini supaya posisinya berada di tengah. Lalu langkah selanjutnya insert lagi, save, lalu pilih save rectangle, kita akan potong seperti ini. Nah, untuk potongnya ini, langkah selanjutnya klik save frame, control, lalu save rectangle, lalu pilih linear besar, lalu klik subtract. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita juga akan potong di bagian ini. Caranya langkah-langkahnya sama. Pilih save rectangle, kita tempatkan di sini. Oke, lalu save outline, no outline. Langkahnya seperti tadi, tekan Ctrl, klik save frame, lalu save rectangle,
lalu format, merge save, lalu save. Oke, sudah terpotong. Lalu di sini saya akan menambahkan tanda kutip. Di sini insert text box, ya seperti ini, lalu tambahkan tanda kutip. Kita gunakan font yang sama. Fontnya itu Arial, lalu kita besar. Iya, seperti ini. Boleh perbesar lagi, mungkin kita buat 150. Seperti ini. Lalu saya akan membuat tanda ini menjadi save agar lebih mudah dipindahkan. Pertama, langkah selanjutnya insert, lalu save rectangle, dan di sini, lalu save outline. Setelah itu klik kanan, send to back, lalu tekan kontrol pada keyboard, lalu pada tanda kutip, lipat tanda ini dalam bentuk save. Tadi langkahnya seperti itu. Sekarang tekan kontrol pada keyboard, klik di tanda kutip itu, lalu di save. Setelah itu format, lalu merge save, dan ini sudah jadi. Oke, selanjutnya kita bisa perbesar ini, lalu Ctrl D, kita tempatkan di bawah, kita putar, ya seperti ini. Jadi untuk slide definisinya seperti ini. Kalau teman-teman mau membuat definisi-definisi lainnya, boleh tambahkan langkah-langkahnya seperti tadi. Ini kita geser sedikit dulu. Iya. Setelah slide definisi selesai, sekarang kita masuk ke slide to point. Selanjutnya untuk poin kedua itu fungsi komunikasi. Klik sini, lalu duplikat slide, dan ya seperti ini. Lalu di sini kita ganti dengan fungsi komunikasi. Nah, teman-teman jika mau ganti warna save-nya boleh, terserah dari teman-teman saja.
ganti. Warna hurufnya juga kalau mau diganti boleh. Saya akan gunakan warna biru. Oke, seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, buat lagi slide baru, new slide, pilih blank. Nah, di sini saya akan masukkan konten dari selanjutnya. Buatkan fungsi komunikasi, saya akan copy saja kontennya dari sini, dari yang sudah ada, supaya bisa mempersingkat waktu. Oke, ya seperti ini. Terus saya akan tempatkan di atas. Tarik supaya dia sebelah. Ya seperti ini, lalu atur posisinya. Kita buat align center. Oke, lalu konten-konten selanjutnya juga bisa di copy saja. Oke. Sebenarnya tadi juga bisa langsung saja seperti ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan masukkan lagi foto untuk konten ini. Menjelaskan tentang fungsi komunikasi menurut Rudolf. Ada fungsi sosial, pengambilan keputusan, dan hidup. Lalu kita bisa masukkan foto-foto yang sesuai. Klik insert, pictures, lalu pilih gambar yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, gambar pertama saya akan gunakan ini. Oke, kita perbesar. Nah, lalu pilih di crop, pilih crop to shape, lalu pilih yang oval. Oke, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya Ctrl D untuk dihentikan, Ctrl D. Oke, tidak mungkin kan kita gunakan foto yang sama, maka untuk menggantinya klik kanan, change picture, lalu kita ganti dengan ini. Insert. Ya. Dia kurang baik. Ya, kita atur saja, lalu yang sama, change picture, kita gunakan yang ini. Oke. Atur posisinya untuk sejajar dengan kontennya. Ini saya gunakan foto-foto yang transparan. Jadi untuk membuat jadi warna boleh gunakan background yang warna.
seperti ini bisa. Oke, atau warna-warna yang cerah atau warna-warna yang seperti ini juga boleh. Atur transparansinya ya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambah ornamen-ornamen yang bisa membuat tampilan slide ini menjadi lebih menarik. Klik insert, di save, lalu kita pilih save cycle. Ini sini kita tarik. Oke, lalu kecilkan. Kalau terlalu besar betul. Ya, seperti ini. Lalu saya akan potong slide-nya, bukan slide-nya tapi save-nya. Seperti ini, masukkan save, insert, save rectangle. Kita potong setengah bagian. Ya, seperti ini langkahnya seperti tadi. Save line, outline, save outline, lalu kontrol pada keyboard ini. Setelah itu format, merge cell. Oke, seperti ini. Lalu kita duplikat, Ctrl D, dan di sini. Oke. Kalau terlalu besar, kita bisa kecilkan. Supaya posisinya pas di tengah, seimbang antara foto, save, dan juga konten. Ini bisa kecilkan sedikit. Ini lalu bisa diganti warna sesuai dengan, jadi save-nya ini bisa diganti warna sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Misalnya warna putih, penuh warna yang sesuai dengan selera dari teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, jadi sekian video cara membuat PowerPoint yang menarik, baik, dan juga benar. Pada intinya, ketika membuat PowerPoint atau slide, konsep desainnya itu harus sama, baik tempatnya atau penggunaan font, juga warna, serta visualnya, foto-foto yang digunakan. Jadi gunakan teks yang ringkas, lalu tampilan poin utama gunakan visual gambar, icon, ilustrasi, atau foto. Yang penting ketika gunakan gambar,
baik itu foto, pastikan bahwa kualitasnya baik dan relevan dengan materi yang kita mau buat dalam presentasi. Pastikan juga kontrasnya terjaga, kombinasi font yang harmonis dan juga konsisten. Atur tata letaknya yang konsisten juga, misalnya kalau rata kiri ya rata kiri semua, ini kan rata kiri semua, kalian bisa lihat sendiri. Lalu kemudian kalau menggunakan animasi harus sesuai dan juga sinkron. Oke, sebelum saya tutup video ini, sini belum ada animasi. Untuk membuat animasi, teman-teman bisa klik di animation, lalu in, misalkan di sini on click. Ini juga kita buat in, ya seperti ini. Lalu yang kedua kita buat sehingga tampilannya itu menjadi lebih menarik dari animasi. Di bagian-bagian awal juga teman-teman bisa tambahkan animasi. Oke, kalau kita slideshow-nya atau yang lebih mudahnya teman shift lalu klik ini, klik save, klik foto, lalu klik kontennya, lalu ya ini hingga sama-sama. Oke, sama juga yang ketiga. Ya. Jadi kalau tampil slide-nya seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi sekian video hari ini tentang cara membuat slide presentasi yang menarik dan juga baik dan juga benar. Cara-caranya simple teman-teman, jadi teman-teman bisa ikuti caranya, dan jika ada mau mendesain lebih baik, lebih menarik, dan juga punya ide-ide lain, bisa teman-teman tuangkan dalam PowerPoint. Jadi sekian untuk tutorial kita hari ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.